Setelah bersama-sama dengan Hitler menyerang Polandia pada bulan September 1939, maka Stalin berdasarkan pertimbangan geopolitik dan strategi memaksa Estonia, Lituania, dan Latvia untuk mengadakan perjanjian untuk bersekutu dengan Uni Soviet. Ini berarti negara-negara itu melepaskan netralitas mereka untuk berperang dengan Uni Soviet dalam peperangan yang akan pecah di antara Uni Soviet dan Jerman Nazi. Namun, Finlandia yang lebih bersimpati pada Jerman daripada Rusia memilih untuk bersikap netral karena beranggapan Jerman letaknya sangat jauh sedangkan batas Rusia hanya beberapa puluh kilometer saja. Tetapi netralitas Finlandia tidak bisa diterima Stalin. Finlandia terletak hanya 32 km dari Leningrad. Artinya tidak ada rintangan berarti jika Jerman kelak menyerbu dari jurusan Finlandia ke arah Leningrad. Karena alasan itu, Stalin memberi tuntutan yang sulit untuk Finlandia. Bulan Oktober 1939, Stalin menuntut Finlandia untuk menyerahkan Pulau Hanko, Koivisto, dan beberapa pulau lain seperti Lavansaari, Tirtairsari, Seskari, dan semua pulau-pulau di Teluk Finlandia. Di samping ini, Stalin menuntut penyerahan sebagian dari semenanjung dekat Petsamo di sebelah utara Finlandia, Ribaci. Lebih jauh Rusia supaya perbatasannya di Tanah Genting, Karelia yang letaknya berdekatan dengan Leningrad digeser, dan sebagai imbalannya Rusia menawarkan sebagian wilayahnya untuk ditukar, wilayah yang tidak begitu strategis. Akan tetapi, Finlandia beranggapan bahwa wilayah yang dituntut oleh Rusia juga memiliki nilai strategis yang sama bagi Rusia, sehingga awalnya Finlandia menolak. Tetapi akhirnya Finlandia perlahan-lahan bersedia menyerahkan pulau-pulau di Teluk Finlandia, kecuali Pulau Hanko. Mengenai perbatasannya dengan Leningrad, Finlandia masih dapat menerimanya. Pada umumnya, Finlandia bersedia memberi konsesi sebanyak 2/3 tuntutan Stalin, kecuali Pulau Hanko. Jelaslah bahwa perundingan ini pasti gagal. Pada tanggal 30 November 1939, tentara Rusia menyerang Finlandia tanpa menyatakan perang. Ibu kota Helsinki dibom ketika Rusia berhasil menduduki sebagian wilayah Finlandia. Mereka lalu membentuk sebuah pemerintahan boneka di bawah pimpinan Kuusinen, seorang komunis Finlandia yang melarikan diri tahun 1918 ke Rusia. Liga Bangsa-Bangsa yang diminta Finlandia untuk turun tangan untuk mengadakan gencatan senjata memanggil Rusia di Jenewa. Namun panggilan itu ditolak. Rusia beranggapan bahwa mereka tidak memulai peperangan karena mengadakan hubungan yang bersifat damai dengan pemerintah demokrat Finlandia yang dipimpin oleh Kuusinen. Pemerintahan yang juga meminta tentara Rusia untuk memasuki wilayah Finlandia. Liga Bangsa-Bangsa lalu mengeluarkan Rusia dari organisasi internasional tersebut. Soviet menyerang dari 4 jurusan, tapi pusat serangan terhadap pertahanan Finlandia adalah di Istamus, Karelia, di mana tentara merah ke-7 menyerang dengan 12 divisi biasa dan sejumlah barikade berlapis baja yang diperlengkapi banyak meriam. Di sebelah utara Danau Ladoga, tentara merah ke-9 yang terdiri dari 5 divisi, mereka berada di daerah lebih di utara lagi, dengan maksud mencapai kota Kemi untuk memutuskan hubungan Finlandia dengan Swedia, jika negara ini berani melepaskan netralitasnya. Tentara merah ke-14 bergerak ke arah kota Petsamo di ujung utara, dengan kekuatan 2 divisi, bermaksud untuk menyergap datangnya bantuan dari luar negeri, suatu usaha yang tidak perlu karena tidak ada yang perlu disergap. Finlandia hanya mampu menyediakan 10 divisi biasa. Finlandia sangat bergantung pada keadaan alamnya untuk menahan gerakan maju tentara merah. Finlandia juga membangun serentetan benteng yang tersebar di daerah sepanjang seluruh Isthmus Karelia. Mannerheim Lini diambil dari nama Karl Mannerheim. Di front sebelah utara dari Danau Ladoga, di mana tentara merah ke-8 dihancurkan di samping sebagian dari tentara merah ke-9. Di Petsamo, Soviet juga dikalahkan. Keberhasilan Finlandia terletak pada ski,
yang bergerak cepat di tanah yang bersalju, sedangkan Uni Soviet dengan perlengkapan beratnya terpaku di jalan-jalan besar dan tidak bisa mengadakan manuver. Kemenangan ini hanya sementara. Soviet segera mengubah taktiknya. Pakaian serdadu tentara merah yang tadinya berat sehingga merintangi gerak-gerik diganti dengan seragam yang ringan. Tank yang lebih berat dimajukan di medan perang. Pemboman pada barisan belakang Finlandia diperhebat. Setelah bertempur selama 3 bulan, Mannerheim mengaku kalah pada tanggal 13 Maret 1940. Tentara Rusia menang setelah memuntahkan 8 juta peluru meriam. Syarat-syarat perdamaian sangat berat. Pulau Hanko jatuh di tangan Stalin bersama pulau-pulau serta wilayah lain yang dituntutnya sebelum perang. Pemerintahan demokrasi Finlandia di bawah pimpinan Kuusinen disingkirkan oleh Stalin, suatu kebiasaan lama Stalin. Meskipun perang Finlandia terjadi di ujung benua Eropa, pengaruhnya terasa sampai ke meja kerja Hitler. Karena politiknya yang pro-Rusia, maka di Swedia dan Norwegia rakyatnya bersikap anti-Jerman. Tetapi kedua negara itu khawatir dengan suksesnya Stalin di Finlandia akan meluaskan pengaruhnya sampai ke Skandinavia. Sikap anti-Jerman dan anti-Rusia ini dapat mengakibatkan Norwegia melepaskan politik netralitasnya dan memihak pada sekutu. Maka ini makin memperkuat keputusan Hitler untuk menyerang Norwegia dalam bulan April 1940.